Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para mahasiswa, saya akan coba melanjutkan dari materi kita sebelumnya, yaitu materi di pertemuan ke-7. Di pertemuan ke-7 kita sudah membahas tentang teknik normalisasi. Nah, pada materi kita berikut ini, itu pertemuan kita yang ke-8, saya akan membahas kembali tentang teknik normalisasi yang di mana di pertemuan ke-7 masih belum selesai saya bahas. Nah, mudah-mudahan di pertemuan ke-8 ini kita bisa bahas teknik normalisasi ini secara tuntas. Baik, kita coba review lagi dari materi kita yang sebelumnya. Ya, jadi kita baca dulu sedikit tentang pemahaman tentang normalisasi ini. Di sini dikatakan bahwa normalisasi adalah proses pembentukan struktur basis data sehingga sebagian ambiguity bisa dihilangkan. Jadi ambiguity ini data-data yang memiliki makna ganda gitu ya, memiliki makna lebih dari satu makna. Nah, ini hal-hal seperti ini di normalisasi akan dihilangkan. Kemudian di normalisasi ini yaitu sebuah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel. Nah, jadi nanti dalam teknik normalisasi Anda akan berhubungan selalu dengan tabel-tabel nantinya, di mana tabel-tabel itu akan kita lakukan nanti dekomposisi atau pemecahan tabel nantinya jika tabel itu belum dikatakan normal. Berikutnya pentingnya dari normalisasi, ini saya cepat saja ya karena ini sudah pernah kita bahas. Pentingnya normalisasi karena adanya struktur database yang kurang bagus. Nah, kurang bagus itu kenapa? Karena ini sering terjadi bagi kita yang awam terhadap penggunaan atau teknik dari normalisasi ini. Nah, kejadiannya apa? Nah, ini dia. Data yang sama akan tersimpan di beberapa tempat. Ya, jadi data yang sama tersimpan di beberapa tempat file atau recordnya. Jadi kalau seperti ini kan tidak efisien. Nah, kalau sebenarnya sudah disimpan di satu tempat, kenapa di tempat lain kita harus simpan lagi? Nah, ini tidak efisien. Nah, ini akan kita hilangkan yang hal-hal seperti ini. Nah, kemudian juga yang terpenting di sini adanya redundansi data atau pengulangan, atau mungkin sering disebut dengan duplikasi data. Maksudnya apa? Nah, ini data yang sama tersimpan berulang, data yang sama tersimpan berulang. Ya, itu berbeda dengan yang pertama tadi, ya, tersimpan di beberapa tempat. Sedangkan yang redundansi ini data yang sama disimpan lagi, otomatis akan terjadi apa? Pemborosan dari media penyimpanan. Nah, kemudian kalau kita paham normalisasi, maka ini tidak akan terjadi lagi nih, ya. Null value, maksudnya apa? Itu di dalam sebuah tabel nantinya ada data yang kosong, maksudnya tidak diisi. Nah, ini tidak dibenarkan. Oke, saya lanjut. Nah, tujuan normalisasi. Nah, di sini, yang menjadi kata kunci di sini itu menyempurnakan. Apa yang disempurnakan? Itu struktur dari tabel. Di mana struktur dari tabel ini kita buat menjadi lebih baik, ya. Kemudian bentuk normalisasi sering digunakan, ada 1NF, ada 2NF, ada 3NF, dan BCNF. Namun yang kita pelajari hanya sampai di 3NF, ya. Jadi BCNF mungkin belum sampai ke sana kita. Kenapa? Karena di 3NF ini biasanya tabel sudah normal, itu tidak ada lagi pengulangan data dan tidak ada lagi kebergantungan transitif nantinya. Nah, kemudian berikutnya menghilangkan kerangkapan data yang sama tidak akan ada lagi. Kemudian mengurangi kompleksitas, jadi kerumitan data itu sudah mulai kita kesampingkan. Kemudian mempermudah dalam memodifikasi di sini maksudnya jika adanya perubahan data, nah ini tidak akan sulit lagi kita lakukan. Oke, saya lanjut. Nah, ini ya bentuk normal pertama 1NF, ya, kemudian bentuk normal kedua 2NF,
bentuk normal ke 3 NF ini adalah tahapannya. Jadi dari pertama itu nih tabel tidak normal, kemudian kita normalkan menjadi 1 NF ya. Jika tidak normal kita lanjutkan ke 2 NF. Jika masih belum normal maka kita lanjutkan ke 3 NF dan seterusnya. Nah, fungsional dependensi atau disingkat dengan FD. Nah, jadi untuk mempelajari normalisasi kita harus paham dulu yang namanya fungsional dependensi. Ini sudah pernah saya bahas di materi ke pertemuan ke-7 ya. Oke, saya ulang lagi di sini bahwa di sini untuk melakukan normalisasi harus bisa menentukan terlebih dahulu yaitu fungsional dependensi atau sering disebut dengan FD. Kebergantungan fungsional khususnya dalam melakukan dekomposisi rancangan database. Dekomposisi itu apanya? Mengkomposisi ulang atau mungkin melakukan rekonstruksi ulang terhadap tabel kita yang bermasalah. Jadi mungkin tabel A ini tabelnya masih bermasalah ya, makanya tabel ini kita apa namanya, kita rombak lagi, kita pecah lagi menjadi beberapa tabel nantinya. Nah, kemudian fungsional dependensi atau FD dapat disimbolkan nah seperti ini. Nah, ini simbolnya panah ya. Jadi artinya apa? A kemudian panah ya, panah menghadap ke B. Artinya apa? B memiliki ketergantungan kepada A. Jadi B ini ya bergantung kepada A atau A menentukan B. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nanti kita di data kita akan lebih paham. Ya. Nah, ini contohnya kemarin ya. Di sini ada atribut mata kuliah, ada NRP, ada nama, ada di situ ada nilai. Ya, di situ ada nilai. Di mana kita akan coba tentukan dari fungsional dependensi dari 4 atribut ini. Nah, di sini kita lihat bahwa nama ya itu bergantung kepada NRP. Kenapa nama bergantung kepada NRP? Karena kita tahu ya dengan kita mengetahui NRP seorang siswa atau mahasiswa, maka kita akan tahu siapa namanya. Tapi tidak sebaliknya. Jika kita tahu nama mahasiswa atau nama siswa, kita belum tentu tahu NRP-nya. Kenapa? Karena nama itu di suatu di suatu sekolah atau di suatu perguruan tinggi, nama itu kemungkinan bisa ada yang mirip. Nah, kalau namanya mirip, misalnya kita cari namanya Agus. Nah, Agus misalnya ada 3 orang. Nah, NRP-nya bingung kita. Tapi dengan kita tahu NRP-nya, kita pasti tahu namanya. Kenapa? Karena NRP ini sifatnya apa? Sifatnya unik ya. Tidak akan pernah sama antara NRP si A dengan NRP si B. Makanya nama bergantung kepada NRP. Jadi NRP lah yang menentukan nama. Begitu juga dengan nilai ya. Nilai di sini ini bergantung kepada NRP dan mata kuliah. Nah, ini dia. Kenapa? Karena yang namanya nilai pasti kita harus tahu siswanya siapa. Nah, siswa kan diwakili oleh NRP. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu siswanya, mata kuliahnya apa? Nah, kan gitu dia. Maka akan keluarlah nilai. Makanya nilai itu bergantung kepada NRP dan bergantung juga kepada mata kuliah. Nah, jadi seperti itu. Nah, sedangkan yang di bawah NRP ini tidak bergantung ke mata kuliah, nilai tidak bergantung kepada NRP. Jadi yang ini non fungsional dependency. Oke, mudah-mudahan sampai di situ paham. Silakan dibuat catatan. Di catatan maksudnya jika ada pertanyaan nanti silakan disampaikan di kolom komentar nantinya ya di Google Classroom-nya. Nah, ini juga ada contoh. Di sini ada nopem, napem, nobar, jumlah. Nah, ini juga ditentukan kebergantungan fungsionalnya. Jadi dengan contoh yang pertama tadi, mungkin kita sudah paham ya untuk menentukan kebergantungan fungsionalnya.
Jadi NAPEM ini ya, NAPEM ini nama pembeli ya, itu bergantung kepada nomor pembeli. Jadi nomor pembelilah yang menentukan nama pembelinya. Sedangkan jumlah ya, jumlah ini bergantung kepada nomor pembeli dengan nomor barang. Nah, jadi seperti itu. Oke, paham seperti itu ya? Ya, saya yakin pada para mahasiswa paham semua ya. Tapi kalau tidak paham nanti silakan dibuat catatan dan disampaikan di forum nantinya ya. Contoh, ini fungsional dependensi. Mudah-mudahan dengan banyaknya contoh seperti ini kita bisa lebih memahami bagaimana cara menentukan dari fungsional dependensi. Nah, di sini ada nilai huruf, ya, bergantung kepada kode, bergantung kepada NRP. Kemudian alamat, nama, bergantung kepada NRP. Kemudian SKS, nama, bergantung kepada kode. Jadi ini fungsional dependensi 1, fungsional dependensi 2, fungsional dependensi 3. Nah, jadi ini kalau kita bentuk dia menjadi tabel nantinya, ada FD1, ada FD2, ada FD3, maka dia akan terbentuk menjadi tiga tabel. Nah, jadi ini nilai huruf tadi bergantung kepada kode dan NRP, alamat dan nama bergantung kepada NRP, SKS nama bergantung kepada kode. Nah, jadi kita bisa asumsikan bahwa ini kita bisa buatkan, atau FD1 ini kita bisa buatkan menjadi tabel nilai, kemudian FD2 bisa kita jadikan tabel mahasiswa, kemudian yang FD3 bisa kita jadikan tabel mata kuliah. Nah, untuk penamaan tabel itu tergantung dari field yang digunakan nantinya. Tinggal ditentukan tabelnya apa. Ini tidak ada keharusan nama tabelnya apa. Yang penting nama tabel ini akan merangkul atau mencakup semua isi-isi dari atributnya. Oke, saya lanjut. Oke, kita masuk dulu ke normalisasi 1NF. Di sini dikatakan bahwa merubah dari bentuk tabel tidak normal atau anormalis tabel menjadi bentuk normal ke 1. Jadi dari tabel tidak normal kita rubahlah menjadi tabel normal ke 1 ya. Dimana di sini dikatakan bahwa suatu relasi R disebut 1NF jika dan hanya jika kondisi tabelnya dari anormalis dirubah ke bentuk normal dengan kondisi semua atribut value-nya atomic ya, atau tidak boleh ada atribut yang komposit atau multi value ya. Nah, nanti kita lihat apa itu yang multi value, apa itu yang komposit ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Saya lanjut. Nah, di sini ada contoh dari tabel tidak normal. Ini ada contoh A, ada contoh B. Ini dua-duanya tabel tidak normal. Nah, kenapa kita katakan bahwa ini tabel tidak normal? Nah, sekarang kita lihat pada yang pertama itu siswa. Kita anggap aja ini tabel siswa, di mana fieldnya ada NRP, ada nama, ada MK1, MK2, MK3 ya. Nah, di sini kalau dinormalisasi ini tidak dibolehkan. Apa yang tidak dibolehkan? Ada penggandaan dari atribut atau ada penggandaan dari sebuah field. Nah, di sini ada MK1, MK2 dan MK3. Ini tidak boleh nih. Sebenarnya cukup kita wakilkan saja MK. Jadi nggak boleh ada 3, MK1, MK2, MK3 atau MK4, MK5, itu tidak dibenarkan. Makanya contoh dari yang A ini adalah tabel tidak normal. Oke. Kesalahannya di mana? Di atributnya. Atributnya bagaimana? Ada penggandaan ya di situ dia. Nah, kemudian yang kedua atau yang B. Nah, ini ada contoh tabel. Ini ada NIS, nomor induk siswa, nama, kemudian nomor SIM. Nah, ini tidak dibenarkan di normalisasi, makanya dia dianggap dia tabel tidak normal. Kenapa? Karena kita lihat pada data yang kedua, itu pada Amin, itu nomor SIM-nya tidak ada. Nah, kosong.
Nah, inilah yang dikatakan dengan null value. Ya, kemudian pada data yang keempat itu Bayu. Ini ada data yang kosong juga, itu di nomor SIM. Nah, ini kosong atau null value. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, yang ini tidak dibenarkan. Ya, jadi contoh dari A dan contoh dari B ini adalah tabel anormalis atau tabel tidak normal. Nah, jadi seperti itu. Kenapa tidak normal? Nah, itu tadi ya, penggandaan field, kemudian juga ada null value. Oke, saya lanjut. Mudah-mudahan paham di situ. Tabel dalam bentuk normal 1NF jika suatu tabel dikatakan berada pada bentuk normal pertama jika ia tidak berada pada bentuk anormalis tabel. Ya, jadi dia sudah berada pada 1NF jika sudah berada pada bentuk jika ia tidak berada pada bentuk anormalis tabel, di mana terjadi penggandaan field yang sejenis dan memungkinkan ada field yang kosong. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau dia tidak berada pada bentuk anormalis, pasti dia sudah normal pertama. Jadi situ. Oke, kita lanjut. Nah, ini sampelnya. Nah, ini permasalahannya di sini. Ini ada tabel sales, ID sales, nama sales, telepon. Nah, kita ketemu bahwa atribut telepon itu non atomic. Apa maksudnya non atomic? Ya. Nah, ini kenapa? Karena telepon ini data value-nya bernilai lebih dari satu. Nah, contoh si Yeni ini ada 2 nomor telepon di sini. Kemudian Meme ada 2. Kemudian Yanto ada 2. Nah, ini nggak boleh, tidak dibenarkan. Ya, jadi data value-nya harusnya 1, tidak boleh ada 2. Nah, tapi kan nomor telepon mungkin aja lebih dari 1. Ya, nah sales itu mungkin lebih dari 1 nomor teleponnya. Iya, benar. Tapi tidak boleh pembuatannya seperti ini. Nah, ini tidak dibenarkan. Nah, kalau kita buat juga seperti ini bukan 1NF, tapi apa? Tapi ini masuk ke dalam tabel tidak normal, ya. Nah, jadi seperti itu. Terus bagaimana yang 1NF-nya? Nah, 1NF-nya, nah harusnya seperti ini kita buat. Nah, ini dia, ini yang benar. Jadi tabel yang di bawah, ya, sudah kita perbaiki dari tabel yang di atas. Nah, jadi tabelnya akan seperti ini, ya. Atributnya tetap sama, ID sales, nama sales, kemudian ada telepon. Nah, di mana di sini diuraikan satu-satu. Nah, tadi di sini kan Jenny-nya ada 2 nomor telepon. Nah, kita buatkan di sini Jenny-nya 2 kali. Nah, nomor teleponnya kenapa? Karena ada 2. Meme juga ada 2, kita buat di sini, ya. Kenapa 2? Karena nomor teleponnya 2. Sedangkan Tina tetap 1. Kemudian Yanto 2, Mede 1. Nah, ini adalah bentuk dari normal pertama. Nah, kita lihat di tabel normal pertama itu tidak ada lagi atribut yang ada penggandaan atribut, tidak ada lagi di situ. Kemudian kita lihat tidak ada lagi yang namanya atau data null value, ya. Datanya tidak ada lagi yang kosong, kemudian tidak ada lagi yang non atomic. Apa non atomic? Ya, datanya bernilai ganda. Nah, itu tidak ada lagi. Nah, kalau tidak ada lagi, nah kita sudah bisa katakan bahwa tabel itu sudah masuk ke normal pertama. Nah, jadi seperti itu. Cuman yang menjadi pertanyaan, nah ini kan terjadi penggandaan, ya, terjadi penggandaan data di situ dia. Itu sebagaimana? Ya, berarti di tabel normal pertama masih belum normal. Ya, langkah selanjutnya apa? Ya, kita buatkanlah dia 2NF-nya. Nah, jadi seperti itu ya ilustrasinya. Jadi intinya tabel tidak normal kita normalkan ke dalam 1NF. Nah, pas di 1NF masih bermasalah tabelnya, maksudnya tabel itu masih ada penggandaan, maka kita lanjutkan ke 2NF agar dia tabel tersebut yang 1NF ini menjadi normal tabelnya, ya. Kita jadikan 2NF. Nah, sudah di 2NF tapi dia nantinya masih tidak normal atau belum normal. Kalau sudah normal di 2NF, stop, berhenti di situ. Tapi kalau belum normal, maka kita maju atau selanjutnya kita buatkan 3NF-nya. Nah, jadi seperti itu, ya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini normalisasi 2NF. Nah, di sini dikatakan
Normalisasi 2NF jika tabel berada dalam bentuk normal pertama. Ya, jadi maksudnya normalisasi 2NF ini sudah pasti dia sudah normal pertama. Nah, itu sudah pasti ya. Dan setiap atribut bukan kunci bergantung penuh pada kunci primer. Ya. Apa maksudnya? Apa maksudnya atribut bukan kunci dan apa maksudnya kunci primer? Nah, tadi contoh itu ada nama bergantung kepada NRP, ya. Sedangkan NRP menentukan nama. Nah, jadi atribut yang fungsinya menentukan itu dikatakan dengan kunci primer, ya. Sedangkan atribut yang bukan menentukan maka itu disebut dengan bukan kunci namanya. Ya, atribut bukan kunci. Nah, jadi seperti contoh, misalnya di perguruan tinggi itu ada NPM, ada nama, ada alamat. Nama, alamat itu sudah pasti bergantung kepada NPM-nya. Berarti NPM lah menentukan nama dan alamat. Nah, mana yang kunci primernya? Ya NPM tadi. Ya, karena dia menentukan. Sedangkan nama dan alamat, nah itu masuk ke dalam bukan kunci, ya. Bukan kunci primer, ya. Atribut bukan kunci namanya gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang berikutnya, sehingga tidak ada atribut bukan kunci yang bergantung pada sebagian parsial kunci primer. Nah, jadi tidak ada atribut bukan kunci bergantung sebagian ke kunci primernya. Jadi harus bergantung penuh lah. Maksud dari kalimat ini, ya. Oke, selanjut. Oke, ada lagi. Memenuhi kriteria tabel nomor pertama 1NF. Oke, kita lanjut. Di dalam tabel tersebut tidak ada redundansi. Nah, di 2NF itu tidak ada redundansi. Nah, pengulangan tidak ada lagi dan null value pasti tidak ada, ya. Kemudian field fit yang bukan PK. PK ini maksudnya primary key, ya. Primary key itu maksudnya atribut kunci tadi. Ya, maksudnya adalah full dependence, bergantung penuh. Ya, jadi dependence itu full dependence ini bergantung penuh pada PK atau primary key-nya atau kunci primerinya. Untuk yang 2NF. Oke, kita lihat ada sampelnya di sini. Nah, ini dia. Nah, ini yang pertama, ini masuk ke dalam 1NF. Ini khusus nama karyawan, nama departemen, gaji, kemudian tanggal selesai. Nah, ini 1NF. Nah, ini harus kita dekomposisi, ya, atau dekompos, ya. 1NF ini harus kita dekompos. Maksudnya harus kita buat dia menjadi normal. Karena di 1NF ini, ya, di 1NF ini tabel ini masih belum normal, ya. Tabel ini masih belum normal, makanya kita normalkan dia ke dalam bentuk 2NF. Nah, jadi seperti itu. Dari mana kita tahu bahwa tabel di 1NF ini belum normal? Nah, ini kebetulan kita masih melihat atribut-atributnya, ya. Jadi sehingga kita mungkin belum bisa menganalisa bahwasanya ini akan tabel 1NF ini akan bermasalah nantinya, ya. Atau mungkin tabel ini tidak akan normal atau belum normal lah, kan gitu dia. Nah, sekarang kita lihatkan dulu sebelum kita masuk ke 2NF-nya. Sekarang kita lihat datanya. Nah, ini. Oke, saya perbesar di sini. Nah, ini ya. Ini yang sudah berisi data. Jadi ada NIP, nama karyawan, nama departemen, gaji, kursus, tanggal selesai. Nah, perhatikan. Ini kali topan. Oke. Ini ada 2 kali dibuat. Datanya sama, ya. Kemudian si Cici juga ada 2, ya. Kemudian si Siti Nurhaliza
ada 2 kali juga ya. Jadi mulai NIP, nama departemen, kemudian gaji ini ya. Ini terjadi pengulangan di sini. Ya, Ali Topan 2 kali, kemudian Cici Faramida 2 kali, Siti Nurhaliza 2 kali di situ. Nah, untuk apa kita buat 2 kali? Kan datanya sama. Itu juga dengan Cici Faramida. Kenapa 2 kali? Kan datanya sama. Begitu juga dengan Siti Nurhaliza. Kenapa 2 kali? Ini kan datanya sama. Nah, walaupun dia sudah normal form ya, tapi setelah kita analisa ya, tabel ini masih bermasalah ya. Masalahnya apa? Terjadi pengulangan data. Nah, ini kan posisinya 1NF ya, normal pertama. Ini masih bermasalah. Ya udah, kita buatkan 2NF-nya. Nah, kan seperti itu. Tapi sebelum kita buatkan 2NF-nya dari tabel ini, nah kita lihat dulu, kita analisa dulu di sini. Oke. Nah, ini kenapa nih Ali Topan ini bisa 2 kali kita buat ya. Kenapa Cici bisa 2 kali kita buat? Kenapa Siti Nurhaliza bisa 2 kali kita buat? Perhatikan. Karena Ali Topan mengambil kursus yang berbeda. Nah, ini jadi sini ya. Dia ngambil AutoCAD sama Photoshop. Ya, dia ngambil AutoCAD sama Photoshop sehingga Ali Topan harus kita buat 2 kali. Nah, ini dia. Kan 2 kali kita buat. Nggak mungkin 1 kali karena kursusnya berbeda. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Begitu juga dengan si Cici. Kenapa Cici kita buat 2 kali? Karena dia mengambil kursus yang berbeda juga. 3D Max dengan ARC View. Nah, seandainya si Cici ini mengambil 3 kursus yang berbeda, maka Cici akan kita buat 3 kali. Ya, begitu juga dengan Siti Nurhaliza. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, yang membuat data ini berulang itu adalah atribut kursus. Nah, ini punya kerjaan sehingga data ini berulang ini ya. Kemudian kita lihat tanggal selesai ya. Nah, ini juga penyebab kenapa data Ali Topan juga akan berulang kita buat ini. Nah, perhatikan. Ini tanggal selesainya ada 2 yang berbeda. Satu tanggal 8, satu tanggal 9. Nah, dengan perbedaan ini pasti data Ali Topan kita buat 2 kali karena tanggalnya berbeda ya kan. Begitu juga dengan Cici Faramida ya. Cici ini tanggal selesainya satu tanggal 9, satu tanggal 10. Nah, otomatis datanya pasti 2 kali kita buat. Nah, yang membuat data-data ini berulang, pertama atribut kursus, yang kedua atribut tanggal selesai. Nah, di situ dia. Oke, sampai di situ paham ya? Bisa dipahami ya? Oke, kalau tidak paham silakan dicatat yang tidak pahamnya di mana, nanti tinggal dimasukkan di kolom komentar nantinya di Google Classroom-nya ya, nanti kita bahas. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, berarti selanjutnya apa? Pak, ini kan sudah 1NF, Pak. Tapi setelah kita analisa, dia tidak normal, Pak. Masih terjadi duplikasi. Duplikasinya kenapa? Karena ada 2 atribut ini, yaitu kursus dan tanggal selesai, yang menyebabkan atribut-atribut lain itu berulang. Nah, selanjutnya apa? Maka kita masuk ke teknik yang berikutnya, yaitu 2NF. Jadi, tabel ini kita jadikan 2NF. Ya, kita jadikanlah tabel ini 2NF. Oke, kembali. Nah, kembali. Nah, inilah bentuk dari 2NF-nya. Nah, ini bentuk 1NF-nya. Ini bentuk 2NF-nya. Nah, itu dia. Nah, di bentuk 2NF, pasti tabel 1NF ini pasti tabel 1NF kita dekomposisi. Nah, dekomposisi berarti tabel itu akan Anda pecah. Ya, akan Anda pecah. Nah, otomatis nanti tabel itu akan menjadi, maksudnya tabel itu akan akan bertambah tabelnya. Mungkin dari awalnya di satu tabel, nah kita jadikan 2NF, dia akan menjadi 2 tabel ataupun nanti 3 tabel. Nah, sekarang contohnya di sini dia akan menjadi 2 tabel. Nah, tadi yang bermasalah yang mana?
yang membuat dia berulang tadi yang mana? Kan di tanggal selesai sama di kursus. Makanya yang dua ini harus kita keluarkan dari 1NF. Nah, kita keluarkan lah. Makanya kalau ini kita keluarkan yang dua ini, kursus dengan yang tanggal selesai kita keluarkan, maka tabel pertama terbentuklah NIP, nama departemen dan gaji. Ya, kok jadi ini ya? Karena ini kita keluarkan yang dua ini. Nah, yang dua ini kita keluarkan. Oke. Terus setelah kita keluarkan, maka dia akan membentuk tabel baru. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Ini tanggal selesai. Kemudian ini kursus. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, kemudian kenapa di sini ada muncul NIP? Nah, oke. Nah, kenapa muncul NIP? Karena ini syarat ya, syarat yang harus kita penuhi. Jadi kalau kita akan melakukan pemecahan tabel atau kita ingin melakukan dekomposisi, maka atribut primary-nya itu harus kita kita turunkan juga atau kita letakkan juga dia di tabel pemecahannya. Nah, kalau kita lihat di 1NF tadi NIP, atau ke sini lah, nggak usah ke atas sama ke sini. Nama departemen, gaji. Ya, ini bergantung kepada apa? Pada NIP kan? Berarti NIP lah yang menentukan nama karyawan, nama departemen atau gaji. Jadi yang menjadi primary key-nya atau kunci utamanya adalah NIP. Nah, kan gitu dia. Nah, karena tadi kita akan melakukan dekomposisi atau pemecahan tabel, karena yang tanggal selesai tadi yang ini ya, kemudian dengan kursus ini mau kita keluarkan dari tabel tabel yang pertama di 1NF ini mau kita keluarkan atributnya, karena atribut itu yang menyebabkan dia berulang. Nah, kan kita keluarkan nih. Nah, dia membentuk sebuah tabel baru. Nah, syaratnya dekomposisi tadi, maka primary-nya juga harus kita bawa. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya nanti di NIP di tabel karyawan ya, ini akan menjadi primary key, sedangkan NIP di tabel pemecahannya atau dekomposisinya, nah itu akan menjadi foreign key ya, foreign key, kunci tamu. Kunci tamu itu penghubung. Jadi antara tabel karyawan dengan tabel pengambilan khusus ini harus kita relasikan, harus kita hubungkan. Nah, syarat untuk menghubungkan primary-nya ya akan dihubungkan dengan foreign key-nya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, mungkin pembahasan untuk 2NF sampai di sini. Silakan dibuat catatan, silakan dituliskan di kolom komentar nantinya kalau ada pertanyaan. Oke, berikutnya. Oke, masih ada yang tadi. Oke, kita lihat dulu. Ini sampelnya. Nah, ini contoh dari ilustrasinya ya, yang sudah diisi data. Jadi ini tabel 1NF kita. Oke. Nah, tapi karena tabel ini terjadi pengulangan, makanya kita harus masuk lagi ke teknik yang kedua atau 2NF. Maka tabel ini kita dekomposisi ya, atau dekompos. Maka dengan dekompos itu dia akan membentuk menjadi dua tabel. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita perhatikan ini tabel karyawan, ini nama departemen, gaji. Sekarang kan tidak ada lagi pengulangan di sini ya. Tidak ada lagi ahli topan kita buat dua, tidak ada lagi cici kita buat dua, karena cukup satu saja sebenarnya. Nah, tidak ada pengulangan. Nah, oke, Nah, kemudian di sini ya, di tabel yang kedua. Nah, ini sini ada NIP ya. Nah, NIP tadi ini sebagai apa? Sebagai foreign key ya. Ini jadi foreign key. Nah, ini jadi foreign key di sini. Kunci penghubung agar tabel karyawan bisa dihubungkan dengan tabel kursus. Nah, jadi kita lihat nih. AutoCAD ya. Tanggal selesainya tanggal 8. Ya. Ini siapa yang ngambil kursus ini? Yang ngambil siapa? NIP-nya ini 2521000. Siapa ini? Nah, kita bisa lihat ke sini. 2521000 itu adalah ahli
ahli topan. Kemudian Photoshop ini siapa yang mengambil kursus ini? Nah, kita lihat 25210021 ya, ini siapa? Ahli topan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tabel ini berelasi ke sini. Nah, jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk ilustrasi yang 2NF. Nah, berikutnya kita selanjut normalisasi 3NF ya. Di sini dikatakan bahwa suatu relasi R disebut normal ketiga atau 3NF jika berada dalam bentuk normal kedua. Jadi pastikan dulu dia sudah berada pada normal kedua. Kalau belum, nggak bisa Anda masuk ke 3NF-nya. Ya, jadi pastikan dulu dia bentuk normal kedua. Dan tidak dijumpai adanya kebergantungan transitif atau sering disebut dengan transitif dependensi. Nah, apa itu kebergantungan transitif? Ya, di sini dikatakan bahwa adalah ketergantungan fungsional antara dua atau lebih atribut ya. Jadi dua atau lebih atribut bukan kunci atau bukan key ya. Itu bergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan kebergantungan transitif. Nah, jadi seperti itu. Oke. Mungkin materi kita sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.